Ketika Pak Dirga. Saat Pak Dirga dan Oma Sukma menemui Bu Iduri sebelum melakukan operasi pengangkatan rahimnya. Mas, aku tidak mau diangkat rahimnya, Mas. Lenyek Bu Iduri dengan wajah pucat sambil menarik tangan suaminya Pak Dirga. Kalau tidak diangkat artinya kamu sudah siap mati, Widuri. Ucap ketus Oma Sukma. Maaf. Cegah Pak Dirga mendengar ucapan mamanya yang menyakitkan. Kamu harus dioperasi, itu jalan satu-satunya, kata dokter. Dan itu pun tidak menjamin kamu bisa sembuh total, mah. Jadi lebih baik kamu menurut saja. Jelas Pak Dirga. Tapi Mes, apa tidak ada cara lain? Tatap Bu Iduri pada Pak Dirga memohon. Tidak ada, mah. Sudahlah, lagian aku sudah tidak menginginkan anak lagi. Di usiaku sudah tua ini. Jelas Pak Dirga. Kalau kamu mau bisa saja, Dirga. Uangmu banyak, nikahi saja wanita manapun agar kamu memiliki anak laki-laki. Ucap Oma Sukma. Cukup, mah, anakku sudah 2. Itu cukup bagiku. Ucap Pak Dirga. Membuat Bibi Duri juga Oma Sukma membelalakan matanya menatap tajam Pak Dirga. Maaf, mah, anakku 1 cuma Rachel. Ucap lagi Pak Dirga yang keceplosan. Mes, kenapa akhir-akhir ini kamu jadi beda? Apa kamu sering menemui Mentari anak kampung itu? Ucap Bu Iduri yang kesal mendengar anaknya 2 yang artinya menganggap Mentari sebagai anaknya. Sudahlah, jangan bahas hal lain dulu. Pikirkan saja penyakit mamah dulu. Bentak Pak Dirga, membuat Bu Iduri terdiam. Dia semakin menyimpan dendam terhadap Mentari. Aku rela sembuh walau rahimku diangkat. Tapi lihat nanti, Mentari, aku akan membuatmu benar-benar lenyap dari dunia ini. Menyusul ibumu. Batin Bu Iduri. Permisi. Ucap Rachel yang baru datang ke rumah sakit saat ibunya mau dioperasi. Dari mana saja kamu, Rachel? Papa telepon tak diangkat, di chat tak dibalas. Apa kamu sudah tak menghargai papamu lagi? Iya. Bentak Pak Dirga yang kesal dengan putri yang selalu diutamakan olehnya itu. Maaf, Pak, aku tadi sedang kuliah. Mana bisa aku angkat telepon papa? Jelas Rachel, yang beralasan padahal dia sedang nongkrong dengan kekasih barunya itu. Sudahlah, Dirga, jangan bentak-bentak Rachel. Ini rumah sakit. Belah Oma Sukma. Pak Dirga wajahnya memerah melihat anaknya yang selalu dimanja oleh keluarga sejak kecil itu. Sekarang tumbuh menjadi gadis yang tidak bisa diandalkan. Mama, bagaimana jadi Mama harus dioperasi? Tanya Rachel pada mamanya. Iya, Nak, Mama takut. Tapi dokter bilang ini jalan satu-satunya. Jelas Bu Iduri. Ya sudah, Mah. Tidak apa-apa. Aku akan memberikan keluarga Nugraha ini keturunan laki-laki nanti. Jangan khawatir ya. Ucap Rachel. Anak-anak. Kuliah saja kamu belum lulus. Kalau tahun ini masih tidak lulus juga papa terpaksa menghentikan biaya kuliah kamu. Ucap tegas Pak Dirga. Pak, kok papa bicara kayak gitu sih? Apa papa sekarang sudah tak sayang lagi denganku? Apa karena Mentari sekarang sudah terkenal dan menjadi pacar Elix? Iya, Pak. Ucap Rachel kesal. Harusnya kamu malu, dia yang sudah papa buang saja bisa sukses seperti itu. Kamu yang sedari kecil penuh kasih sayang, dilimpahi uang. Tapi justru malah hanya menghabiskan uang papa saja. Malu papa, di usia kamu sekarang kamu belum bisa apa-apa. Bentak Pak Dirga yang merasa kesal. Dia tidak peduli walu di depan istrinya yang sedang sakit itu. Papa. Bu Iduri tak percaya akan ucapan suaminya. Dirga, apa kamu sudah terpengaruh oleh papamu? Kata Oma Sukma ketus. Karena sejak kecil dia tak pernah menyukai Mentari karena rasa kecewanya gagal mendapatkan cucu laki-laki. Oke, Pak, aku akan buktikan pada papa, kalau tahun ini aku lulus. Ucap Rachel meyakinkan papanya. Sudah sejak 2 tahun lalu kamu berjanji, dan kamu tetap saja tak berhasil. Ucap Pak Dirga. Sudah, jangan ribut lagi. Dirga dan kamu, Rachel, hari ini fokus dengan operasi mamamu. Ucap Oma Sukma. Semua terdiam tak bicara lagi. Mentari, lihat saja, aku akan membuatmu menderita. Benar kata mama, dia hanya benalu bagi keluarga ini nantinya. Gumam Rachel dalam hatinya. Di tempat lain. Hari ini Mentari kembali beraktivitas seperti biasa. Banyak proyek yang tertunda karena musibah yang menimpa Elix tempo hari. Nek, aku hari ini kerja dulu ya. Nanti pulang jam 5 sore. Di kulkas masih banyak kan stok makanan. Ucap Mentari. Iya, Nak. Sudah kerja saja, nenek sama kakek di rumah nunggu kamu. Kalau bosan kita bisa nonton TV. Kata nenek Sumi. Lebih enak tinggal di desa, Nak. Kakek aktif ke kebun Yangkul. Nimba air, badan jadi sehat.
Di sini baru beberapa hari saja badan kakek sudah pegal-pegal. Rasanya. Ucap kakek Harun. Ah kakek nih, jarang-jarang kan kakek di kota sama nenek. Nanti kalau Elik sudah sembuh kita jalan-jalan ya, keliling daerah sini biar kakek tahu. Kata Mentari. Iya boleh deh, kakek ikut saja. Lalu Mentari pergi ke kantor dengan dijemput oleh supirnya. Tutit, tat. Halo sayang. Panggil Elix di telepon saat Mentari dalam perjalanan menuju ke kantor perusahaan Elix. Iya mes, kenapa? Jawab Mentari. Sayang kamu kerja kah? Iya mas, ini aku lagi di jalan. Aku gak enak sama Pak Benny sudah banyak proyek yang tertunda. Ucap Mentari. Gitu ya sudah deh hati-hati ya, mas gak ke kantor, masih lemas. Kata Elix. Ya sudah mas, obatnya diminum ya, terus jangan lupa makan juga. Kamu istirahat saja dulu, nanti pulang kerja insya Allah aku mampir ke rumah sebentar. Kata Mentari. Kok sebentar mangga kangen sama aku apa ucap Elix. Ah kamu nih mas, baru juga kemarin ketemu, masa sudah kangen? Sudah ya aku sudah sampai nih, kamu istirahat saja. Ucap Mentari ingin menyudahi teleponnya. Ya sudah sayang, selamat bekerja ya, jangan lupa hubungi aku di waktu senggangmu ya. Ucap Elix berpesan. Iya. Mentari sampai di lobi kantor, terlihat bus jemputan karyawan juga baru sampai. Mentari. Panggil Siska. Melambaikan tangannya pada Mentari, Mentari menoleh dan tersenyum cantik dengan pakaian modusnya. MBA Siska. Hei modelku. Cantiknya aku kangen banget tahu, kamu sudah lama tak terlihat. Aku mau tanya katanya Pak Elix sakit dilawat. Iya Mbak Sis, ada sedikit musibah, sambil jalan yuk. Mentari mengajak Mbak Siska berjalan barengan tanpa malu, walaupun tahu dia sudah jadi model utama di perusahaan Elix ini. Tari Mbak Siska gak pantas digandeng sama model cantik kayak kamu. Ucap Siska tak enak. Apaan sih Mbak Siska kan aku juga pernah jadi temen Mbak Siska. Kata Mentari sambil merangkul Siska yang lebih pendek darinya. Sampai di lantai 3, Mentari disambut oleh salah asisten pribadinya Mentari. Selamat pagi Nona Mentari. Alhamdulillah akhirnya sudah bekerja kembali. Saya sampai kehilangan rasanya. Ucap Selah sambil tersenyum senang. Pagi Selah, alhamdulillah ya. Aku mau ke pantry dulu ya bentar. Ucap Mentari. Mau buat minum Nona biar aku yang buatin saja. Kata Selah. Ya sudah. Seperti biasa ya. Pinta Mentari, Selah mengangguk saja. MBA Siska aku ke ruanganku dulu ya, sudah ditunggu soalnya, nanti kita ngobrol lagi. Aku juga mau kasih sesuatu sama Mbak Siska. Ucap Mentari. Ya sudah, nanti saja. Dah Mbak Sis. Mentari melambaikan tangannya sambil berjalan menuju ruang kerjanya. Mau kasih sesuatu apaan ya? Gumam Siska penasaran. Kerikil pengganti sisil. Selamat pagi semua. Ucap Mentari saat masuk ke ruangan kerja.